Kita kembali lanjutkan perbincangan dan di studio telah bergabung dua narasumber yaitu Aji Alfarabi dari peneliti LSI. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam. Dan juga Andreas Hugo Pereira, anggota Komisi 1 DPR. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam. Ini mengenai pembatasan WhatsApp hanya kemudian bisa memforward 5 kali pesan. Mengganggu atau tidak sih Bang Andreas? Pasti ada pengaruhnya gitu. Tapi intinya bahwa kita ingin memerangi hoax itu hal yang positif. Nah, cuma tentu ada konsekuensinya gitu. Artinya ya di sini ada berita yang sebenarnya berita yang baik untuk tujuan yang baik itu juga kemudian ya tidak bisa disebarluaskan dengan cepat seperti sekarang ini. Merasa gitu. dibatasi ketika memang ada konten yang positif. Konten yang positif juga akan ya terpengaruh dong. Oke. Karena ini ya penggunaan smartphone dengan apa fitur-fitur yang ada termasuk di sini WhatsApp. Ini kan ibaratnya apa? Kalau saya selalu menganalogikan ini dengan pisau. Pisau itu ya dia bisa bermanfaat baik untuk memotong daging, untuk memotong sayur, tapi dia juga bisa melukai orang, melukai diri sendiri juga gitu. Apabila Mas Aji seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita lihat perkembangan komunikasi ya di online, saat ini kan memang banyak dimanfaatkan oleh politisi, partai maupun pemilih ya untuk bisa mengakses informasi yang seluas-luasnya terkait dengan perkembangan politik. Sehingga sebetulnya ya ini bisa positif maupun negatif. Sehingga memang semuanya kembali ke masing-masing platform untuk menyiapkan semacam internal checking ya terhadap misalnya berita-berita yang hoax ya. Sehingga memang itu bisa membersihkan informasi-informasi yang negatif yang tidak berdasarkan pada fakta yang beredar ke publik ya. Oke, nah sebelum kita membahas bagaimana implikasi di tahun politik dengan penyebaran hoax, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Samuel bahwa ketika kemudian konten yang akan disebarkan ternyata positif dengan adanya pembatasan seperti ini menjadi agak sedikit terbatasi, terganggu seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat itu WhatsApp harus dipahami dulu, WhatsApp itu adalah dibuat itu untuk private communication, bukan untuk penyebaran. Kalau one to many ada Instagram, ada yang lainnya. Maksudnya itu, jadi kalau apakah SMS dibuat untuk itu kan enggak juga. Ini jadi kita memang kalau memang mau beritanya masif itu. Tapi kita nggak ngomongin brand lagi nih ya, soalnya nggak terpaksa harus ngomongin brand. Tapi memang itu adalah untuk private communication. Tapi untuk yang communication tadi yang bagus, harusnya bisa diterbuka. Kalau yang terbuka adalah negatif kan gampang kita menangkapnya. Kalau positif kan memang bisa dibiarkan. Tapi yang kita sekarang ini adalah pembatasan bagaimana supaya informasi yang underground yang beredar di WhatsApp pun bisa kita redam, paling tidak membatasi percepatan penyebarannya, menghambat. Jadi memang tadi bukan menyelesaikan, tapi akhirnya ada waktu juga masyarakat melaporkan, ada waktu kita juga ada mengklarifikasi. Jadi untuk membuat umpamanya ada konten, so kita temukan faktanya, konten itu juga kita sebarkan lewat grup-grup WhatsApp ini juga. Walaupun nanti ada tantangannya tadi sudah dibahas mengenai copy paste itu sendiri ya. Pak Samuel. Itu tidak bisa, itu adalah feature yang lain yang memang itu, tapi ada effortnya seperti Mas Kunto bilang. Tapi kalau dia menggunakan mesinnya, kalau dia itu kan berarti saya copy paste, saya kirim lagi. Tapi begitu saya broadcast juga kan ada pembatasan di WhatsApp. Baik, ini kembali kepada Mas Aji dari LSI sendiri. Apakah memiliki data bagaimana sebetulnya dampak dari penyebaran hoax ini? Apabila kita kaitkan dengan tahun politik yang memanas, siapa kemudian yang terpengaruh oleh berita-berita hoax seperti ini? Ya, yang pertama memang kalau kita lihat dalam kondisi situasi, saya kembali ke data ya. Kalau kita lihat data survei kita di Desember 2018 itu kan menunjukkan bahwa selisih kedua kandidat masih cukup tinggi ya, di atas 20%. Oleh karena itu memang hal yang lumrah hampir di semua kompetisi ya, baik di level lokal maupun nasional, baik di dalam maupun luar negeri ya. Ketika selisih yang begitu jauh, salah satu upaya atau strategi yang digunakan adalah attacking ya. Jadi attacking ini adalah upaya untuk bisa minimal menurunkan suara dari lawan ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya itu hal yang wajar dan dibolehkan sepanjang itu masuk dalam kategori yang disebut sebagai negatif campaign ya. Artinya campaign yang berdasarkan fakta. Tapi pemilih seperti apa yang terpengaruh? Apakah pemilih yang belum menentukan pilihan atau yang sudah menentukan pilihan? Kalau sisi efek sebetulnya banyak terpengaruh ke apa yang disebut sebagai semacam echo chamber ya. Jadi hanya bergaung di pemilih masing-masing. Oleh karena itu misalnya hoax tentang Jokowi pasti dipercaya oleh pemilihnya Prabowo ataupun sebaliknya ya. Jadi
lebih banyak pengaruhnya untuk menguatkan soliditas dari pemilih masing-masing. Kalau kita lihat dari sisi undecided, sebetulnya skalanya kecil ya, pengaruh ke undecided voters, dan outputnya bisa variatif ya. Pertama, mungkin mereka akan mengalihkan dukungan, tapi biasanya persentasenya kecil. Kalau kita belajar dari pemilu di Amerika misalnya di tahun 2016, efeknya cukup kecil. Tapi di sana karena pertarungannya ketat, selisihnya juga ketat, akhirnya memang ada efek yang signifikan secara elektoral. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemilu kita, memang pengaruh terhadap undecided itu juga Mungkin juga saya kecil. akan menambahkan sedikit. Kemarin saya survei pas kasus Ratna Sarumpait itu, dan hanya 3 hari kan itu, hanya 1 hari lah sebenarnya. Itu besarnya 1 hari, tanggal 3 udah langsung Down. Dan itu saya menanyakan ke responden kami yang 480 di Jawa Barat itu, berapa yang akhirnya mengubah pilihan setelah kasus Ratna Sarumpait. Ada 4,2% yang swing. Ini kan Beralih berarti, kemana nih? iya 4,2%. Kita nggak nanya dari mana ke mana, dan itu karena soal elektabilitas tentu saja kita butuh lebih banyak responden untuk memverifikasi itu. Tapi dari 480 itu ketangkap 4%, Pak, yang swing. Yang bergeser. Entah dari 01 ke 02 atau 02 ke 01. Tapi total 4%. Tapi ada perpindahan ataupun pergeseran pilihan suara. Dan di tight race yang cuma dua kandidat, 4% itu kan besar gitu. Ya kan, bisa mengganggu elektabilitas. Tapi itu kalau hoax yang memang ketangkap gitu. Dalam arti ya kemudian ya seperti kasus Ratna Sarumpait atau kasus yang terakhir kemarin itu 7 kontainer. Nah itu kan kemudian terbukti bahwa in hoax. Kalau tidak terverifikasi bahwa atau dibiarkan berjalan begitu saja, berarti gitu. lebih besar itu. Nah itu tentu ada pengaruhnya, gitu. Pengaruhnya terhadap ya mereka yang menjadi serangan terhadap hoax itu, gitu. Kenapa? Karena suatu berita tidak benar, berita bohong atau hoax, kalau diungkapkan terus menerus dengan frekuensi yang tinggi, dengan berbagai macam media, ini akan menjadi ya paling tidak dalam tanda petik kebenaran sementara gitu. Dalam proses ya kalau kita bilang dalam pemilu seperti sekarang, itu akan menjadi kebenaran, paling tidak kebenaran sementara sampai dengan proses pemilu itu. Iya, Pak. 5 detik aja. Ini karena sudah masuk ke arah politik, saya harus pastikan bahwa pembatasan ini tidak ada hubungannya dengan pemilu loh. Ini berlakunya seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tidak hanya di Takutnya Indonesia. nanti wah ini gara-gara ngomong politik, Kominfo ikut campur enggak. Ini pembatasan ini berlaku seluruh dunia. Oke. Ya, bahwa kita yang menginisiasi dan diterima oleh WhatsApp itu adalah hal lain, tapi tidak hanya di Indonesia. Oke, baik, kembali kepada di tahun politik seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dari kebijakan pemerintah Jerman misalnya, Bang Andreas, bahwa ada sanksi denda sebesar ratusan miliar rupiah bagi perusahaan media sosial ataupun aplikasi chat apabila terbukti ada konten kebencian, konten ilegal seperti itu. Apakah juga itu akan diterapkan di Indonesia ataupun bagaimana apabila itu diimplementasikan di hukum Indonesia? Saya kira ada ininya juga, ada baiknya juga gitu. Karena pertama kalau saya lihat apapun alasan dan tujuan yang terutama dan yang terpenting adalah melindungi masyarakat. Nah, bahwa kalau provider dalam hal ini ya mereka pelaku bisnis, dan kalau itu terjadi ya berikanlah sanksi yang semaksimal mungkin lah, sehingga kemudian ini mempunyai efek jera gitu. Nah, apakah hukum di Indonesia sudah menurut Anda memberikan efek jera agar kemudian hoax itu kemudian berhenti ataupun bisa diminimalisir? Iya, kita ini masih kita punya sekarang ini undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya. Kemudian ya ini revisi dari 2008 gitu. Kita tahu bahwa suatu peraturan undang-undang apalagi itu dibuat tahun ini, tahun depan teknologi itu sudah bergerak begitu cepat. 2008 itu belum ada WhatsApp tuh. Baru 2014-an ya itu WhatsApp itu berkembang begitu cepat di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu selalu undang-undang itu ketinggalan. Terutama begitu yang terjadi saat ini. Begitu pun terjadi. Makanya kalau kita buat ini undang-undang itu mungkin lebih bersifat mengatur secara umum. Nah, peraturan pemerintah itu yang kemudian harus cepat mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Oke, makanya itu pas peraturan pemerintah nih. Jadi sebenarnya DPR dengan merevisi Undang-Undang ITE jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 itu sudah memberikan amanat kita di pasal 40 bahwa
maka penanggulangan konten-konten negatif atau konten yang dilarang oleh undang-undang. Jadi itu dikasih dulunya adalah hak daripada pemerintah.